daerah lereng tersebut akan segera dibangun kompleks perumahan. Para demit akhirnya lari tunggang langgang. Sementara traktor dan gergaji mesin tak hentinya menderu, meraung-raung merobohkan pohon-pohon itu dengan tak peduli sama sekali. Para demit mengerang, kecewa, dan marah karena merasa terancam. Tiba-tiba para karyawan terseru mendadak. Suli, edan kamu, Kamu ini bukan juru tulis, tapi konsultan saya. Jadi kamu itu harus menerapkan otakmu yang cemerlang itu. Sebab selama ini kamu tidak pernah memuaskan saya. Oh, jadi selama ini Pak Rajab belum merasa puas, Kak? Ngomong Pak Rajab. Ya kadang-kadang puas, tapi sering tidak. Sebab selama ini kamu tidak pernah memecahkan masalah. Misalnya, tentang penduduk desa yang datang ke sini berbondong-bondong untuk meminta pekerjaan. Kamu ikut apa? Tidak kan? Terus, para pekerja kita yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal. Kamu ikut apa? Tidak juga kan menjadi masalah. Pak Rajab, jangan hanya menyalahkan saya. Tanah di sini labil, mudah longsor. Saya sudah menyarankan untuk menggunakan sistem terasering. Itu artinya kamu percaya tentang penduduk desa ini. Bukan begitu Pak Rajab. Kita sebagai orang baru di sini harus menghargai kebutuhan penduduk di sini. Sulit, soal teori saya percaya. Kalau saya pemborongnya katanya insinyur. Lah kok ngapit? Katanya insinyur, lah kok bullshit? Baiklah, Bapak boleh tidak percaya dengan saya. Saya tidak akan sakit hati kok. Tapi saya masih ada cara untuk digunakan proyek kita ini. Lah, ini kan proyek saya. Uang saya pemborongnya, saya juga ingin dapat untung dari DP itu. Sudah proyek. Sebaiknya kita tidak usah menebang pohon pre itu. Sebagai gantinya, gimana kalau kita membuat jembatan untuk masuk ke kompleks ini? Setelah pembuatan jembatan sudah ada di dalam DIP, daftar isian proyek. Cuma usulan saja, saya juga bisa. Kalau uang saya pemborongnya, saya tahu melalui dengan pembuatan proyek di DP itu. Kalau begitu tidak ada masalah, bukan? Lah, kok tidak ada masalah, Suli? Ingat, proyek ini besar. Lumayan loh cuannya. Tapi ingat Kak Rajab, Bapak di sini sebagai pemborong yang munafik. Saya sebagai konsultasi menginginkan agar proyek ini benar-benar berhasil. Tapi kamu juga harus ingat, Suli. Kamu itu konsultan saya. Jadi menurut saya itu harus untung. Bikin dong konsultan saya yang untung. Tapi Kak Rajab harus ingat akibatnya nanti. Iya, akibatnya nanti. Yang penting untung dulu. Nih surat dari kabupaten. Wah, Pak Rajab, ini kebetulan sekali. Inilah yang saya tunggu. Jika Pak Bupati datang ke sini, kita pikirkan saja kesulitan yang kita hadapi. Goblok, itu namanya kamu cari penyakit sama bupati dan konyol-konyol itu. Sekarang tugas kamu adalah membuat tes pidato itu. Tidak bisa Pak Rajab, itu bukan bidang saya. Bapak cari saja orang baru untuk membuat teks pidato. Bukan saya Pak Rajab, bukan saya. Kamu tidak tahu. Mari kita dengarkan dulu. Mari kalian dengarkan. Negeri kita ini aman dan tentram, tidak ada perampokan, tidak ada penggusuran dan lain-lain. Tetapi ada manusia-manusia yang menggusur tempat kita. Harkat martabat demit telah digusur. Pada saat itu saya menjabat sebagai PPD. Ada yang tahu PPD? Enggak. Apa itu PPD? Ada yang tahu?
Pemuda Pancasila daerah. Bukan. Tetapi sekarang ini semuanya telah kembali. Saya sudah dilemparkan oleh jin pohon pre. Mari kita dongkal pemerintahan jin pohon pre. Setuju? Setuju. Seharusnya memang kamu itu seharusnya itu. Bukan kaki itu bener kok. Tidak. Wah. Nah, kalau kalian kelem tadi pas sedambuan ada gitu. Waduh, sekarang kalian ikut-ikutan bego. Padahal kalian bersemangat sekali. Itulah omongan orang yang mengambil itu. Kompak, paduan suara. Jin pohon pre, kami datang membawa sesajen. Coba cek itu. Yang coba cek. Wah, para like tadi kasih itu. Aku mau kurang ajar. Saya tambah dengan kembang goreng. Dan saya tambah lagi dengan Sampai kiwa-kiwa. gerakan proyek itu sudah keterlaluan. Sudah saya peringatkan jangan nebang pohon sembarangan. Tapi malah nebang sembarangan. Akibatnya tukang-tukang menggeletak alias sakit mendadak. Tapi itu bukan kesalahan kita. Betul, memang bukan kesalahan kita, tapi kan sudah saya peringatkan untuk jangan nebang pohon sembarangan. Maaf, saya masuk ke kandang teroris. Kamu salah yang pertama kalinya. Sejak kamu sampai ke sini, terus terang saja, proyek saya ini terkena angin ribut. Saya ke sini untuk meminta untuk culik kembali Suli. Kamu salah yang kedua kalinya. Pak Rajab, sejelek-jeleknya kami tidak main culik-culikan. Culik konsultan sampean. Udah diculik demit. Lah, digondol demit. Apa-apa kok digondol demit? Udah, sekarang saya ingin kembalikan Suli. Kamu salah ketiga kalinya. Pak Rajab, saya bisa membuktikan kalau Suli digondol demit. Dan saya bisa membuktikan hari ini juga. Tapi ada syaratnya. Apa? Mulut sampean. Bayar berapa? Jangan bayar saya. Lantas siapa? Warga desa. Jadi gini. Itu sulik-sulik. Dan motivasinya saya akan mempekerjakan kalian di proyek saya ini. Ini bukan kesalahan keempat kalinya. Sebenarnya yang butuh itu sampean, saya, atau sebaiknya sampean minggat dari sini saja. Tidak, ini hanya bentakan formalitas. Sekarang, udah kalian culik saja Suli, nanti saya bayar. Kalau begitu, mari ikut saya. Itulah omongan orang yang mengambil itu. Kompak, paduan suara. Jin pohon pre, kami datang membawa sesajen. Coba cek itu. Yang coba cek. Wah, para like tadi kasih itu. Aku mau kurang ajar. Saya tambah dengan kembang goreng. Dan saya tambah lagi dengan kembang 7 rupa. Pesan. Limpon pre, datang kami ke sini untuk mengembalikan seorang wanita. Manusia yang bernama siapa ya Pak Raja? Suli. Oh, manusia itu. Manusia itu setengah manusia atau manusia seutuhnya? Oke, saya pamit dulu anak-anak. Jalan Bapak. Jalan Bapak. Saya adalah Raja Jin Pohon. Emang iya? Tidak. Jangan membuat proyek di sini. Baiklah. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Bapak. Tadi saya habis bicara sama manusia dari jagat kasar. Manusia itu ingin wanitanya kembali. Apakah kalian setuju? Setuju. Kawan, bawa dia ke sini. Ya. Ada yang aneh tidak? Tidak sih. Goblok. Lihat wanita itu. Ai, Suli.
Kamu berjanji akan mempersalahkan pada warga desa kan? Dan tentu tidak. Masa di zaman milenial sekarang ada yang kayak gituan? Lagian saya nggak bakal mempekerjakan penduduk desa itu. Pak Rajab, awas kamu nanti akan menerima akibatnya. Awas. Wah. Ayo kita pergi dari sini. Pak Rajab ada urusan apa dengan sesepuh desa? Tidak ada urusan apa-apa, tenang saja. Proyek ini akan aman dan terkendali. Menit atau bukan itu tidak penting. Sekarang masalahnya bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Saya akan menyelesaikan persoalan itu dengan tenaga saya dan para pekerja itu. Sebaiknya kamu sulit panggil para pekerja itu dan hancurkan ini melalui dengan dinamit. Tapi ingat Pak Rajab, akibatnya bisa gawat sekali. Seluruh tanah di sini akan longsor. Biarkan saja. Yang penting proyek saya bisa lanjut dan kamu juga bisa dapat untung besar, Suli. Baik, saya akan panggil seluruh penduduk desa dan sesepuh desa. Lah kok panggil penduduk desa, panggil saja para pekerja itu dan pasang dinamitnya sekarang. Tidak bisa Pak Rajab, saya akan tetap panggil seluruh penduduk desa dan sesepuh desa. Seterah. Yang penting ambil sana dinamitnya. Kamu mau kemana? Pasang sini saja lah. Kabur! Wah, kabur! Wah, tidak.